Pemirsa, Polda Metro Jaya memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara hajatan Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta. Anies diperiksa sejak pukul 10 pagi. Lebih dari 9 jam Anies Baswedan jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Anies menyampaikan telah mengklarifikasi 33 pertanyaan yang ditanyakan oleh aparat kepolisian. Jawaban tersebut dilampirkan dalam laporan 23 halaman. Alhamdulillah, saya tadi telah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi. Adapun detail isi pertanyaan, klarifikasi, dan lain-lain, biar nanti menjadi bagian dari pihak Polda Metro Jaya untuk nanti meneruskan dan menyampaikan sesuai dengan kebutuhan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Selasa pagi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus kerumunan yang terjadi di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat Sabtu lalu. Kerumunan terjadi saat pimpinan FPI menggelar akad nikah putrinya sekaligus peringatan Maulid Nabi. Dalam acara tersebut kerumunan massa abaikan protokol kesehatan. Selain Anies Baswedan, sejumlah pejabat terkait juga dimintai keterangannya, diantaranya Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Satpol PP DKI Jakarta. Ini dalam waktu 2-3 hari ke depan ini adalah tahap lidik, makanya sifatnya undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi untuk menentukan ada atau tidak adanya pidana. Jadi apakah nanti akan dipanggil yang bersangkutan dan lain sebagainya sangat bergantung kepada hasil penyelidikan. Setelah hasil klarifikasi ini dilakukan dengan beberapa bukti, nanti baru akan dilakukan gelar perkara untuk dinaikkan menjadi penyidikan. Nah, proses penyidikannya ini langsung berlangsung, nanti baru menentukan siapa tersangkanya. Kerumunan massa simpatisan Rizik Syihab di Jakarta dan Bogor berimbas pada pencopotan pejabat kepolisian. Bahkan sejumlah pejabat daerah diperiksa karena kerumunan massa tersebut. Kerumunan massa simpatisan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizik Syihab di sejumlah tempat berujung pada pencopotan sejumlah pejabat kepolisian hingga pemeriksaan kepala daerah. Mereka dianggap lalai dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Seperti kerumunan massa saat pernikahan anak Rizik Syihab sekaligus acara Maulid Nabi pada Sabtu malam kemarin di Jakarta. Pemprov DKI pun mengaku telah memberi peringatan dan mendenda keluarga Rizik Syihab sebesar 50 juta rupiah karena melanggar aturan protokol kesehatan. Ketika terjadi pelanggaran atas protokol kesehatan, maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Dampak kerumunan itu, polisi memanggil 14 orang yang sebagian besar adalah pejabat Provinsi DKI Jakarta, mulai dari gubernur, wali kota, hingga lurah terkait izin acara itu. Tidak hanya di ibu kota, massa juga menyambut Rizik di Bogor, Jawa Barat sehari sebelumnya. Kemacetan pun terjadi selama 2 jam sampai ruas jalan penuh dengan simpatisan Rizik. Saat itu Rizik mengunjungi pondok pesantren yang dibawahinya di kawasan Megamendung. Gubernur Jawa Barat pun meminta FPI memperhatikan protokol kesehatan jika ingin mengadakan kegiatan. Saya mengimbau tadi kepada semua tokoh-tokoh yang punya niatan agar mematuhi protokol, dengan acaranya tetap boleh, tapi caranya yang harus disesuaikan kan kita juga beradaptasi.
ada seminar, ada istighosah, kan pakai FIFA. Nah, ini harus diikuti. Pemerintah meminta aparat menindak tegas pelanggar protokol kesehatan. Presiden bahkan menegur kepala daerah agar aturan terkait protokol kesehatan ditegakkan. Saya ingatkan bagi daerah yang telah memiliki perda penegakan disiplin protokol kesehatan agar betul-betul menjalankannya secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu. Sekali lagi, tugas pemerintah adalah mengambil tindakan hukum dan ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan adalah keharusan. Tim Liputan iNews melaporkan. Nikita Mirzani kembali dilaporkan pendukung Rizik Syihab ke polisi atas ujaran kebencian dan pornografi. Sebelumnya polisi telah menolak laporan serupa dari kelompok yang lain. Artis Nikita Mirzani kembali dilaporkan ke polisi atas dugaan ujaran kebencian melalui media sosial terkait komentarnya tentang kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia yang menimbulkan kerumunan dan kemacetan. Jali Pitung dan kuasanya mendatangi Bareskrim Polri dengan membawa bukti berupa tangkapan layar Nikita Mirzani yang dianggap telah menghina Rizik Syihab. Tidak hanya itu, Nikita juga dilaporkan atas dugaan aksi pornografi yang dilakukan di hadapan umum pada tahun 2017 silam. Yang bersangkutan ada dugaan indikasi unsur penghinaan terhadap suatu agama tertentu seperti diatur pasal 156A KUHP. Dan yang berikutnya adalah tentang adanya dugaan aksi pornografi dan pornoaksi yang bersangkutan lakukan di hadapan publik ya. Sebelumnya, Forum Masyarakat Pecinta Ulama DKI Jakarta lebih dulu melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap ulama serta perilaku asusila. Nikita Mirzani dilaporkan karena dinilai telah menghina Rizik Syihab dan tindakan asusila dari beberapa konten media sosial miliknya yang dinilai mengandung unsur pornografi. FMPU membawa dokumen berupa flash disk berisi video dan tangkapan layar dari akun media sosial milik Nikita. Namun laporan FMPU ditolak polisi karena dinilai kurang bukti. Perseteruan antara pendukung Rizik Syihab dan Nikita Mirzani dimulai saat Nikita melontarkan sebutan Habib sebagai tukang obat di media sosialnya ketika mengomentari kepulangan Rizik Syihab yang menimbulkan kerumunan orang. Komentar Nikita dikecam oleh pendukung Rizik Syihab yang bahkan mengancam menggeruduk rumah artis berusia 34 tahun itu. Namun Nikita tidak gentar dan mempertahankan sikapnya. Tim Liputan iNews melaporkan.